Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Navadita Lestari dengan NPM 2551106. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Pada video pembelajaran ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan secara garis besar materi saya yang berjudul Kejahatan Perdagangan Orang Berbasis Online, Tantangan Penegakan Hukum, dan Strategi Pencegahan di Indonesia. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi sudah sangat berkembang pesat di era kita sekarang ini. Tentunya membawa banyak manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya yaitu memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Tetapi dampak buruknya yaitu membuka peluang munculnya kejahatan berbasis teknologi. Salah satu kejahatan yang mengalami perubahan pola secara signifikan yaitu tindak pidana perdagangan orang. Jika sebelumnya dilakukan secara konvensional, justru di era kita sekarang ini sudah banyak dilakukan melalui media sosial dan platform digital. Modus penipuannya yaitu kerja digaji dengan upah yang tinggi atau hubungan personal yang palsu. Kondisi ini membuat kejahatan perdagangan orang itu semakin sulit terdeteksi dan bahkan berkembang menjadi kejahatan lintas negara. Tujuan dari artikel saya yaitu menganalisis fenomena perdagangan orang berbasis online, kemudian mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukumnya, serta mengkaji strategi pencegahan yang relevan di Indonesia. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta beberapa jurnal ilmiah yang saya ambil dari media sosial ataupun internet terkait dengan kasus ini. Jadi, berdasarkan hasil penelitian saya, perdagangan orang berbasis online ini dilakukan melalui praktek penipuan daring atau online scamming. Pelaku memanfaatkan media sosial untuk menawarkan pekerjaan dengan diiming-imingi gaji yang tinggi dan dengan persyaratan yang mudah. Setelah korban terpancing dan menerima tawaran tersebut, korban akan langsung diarahkan untuk bekerja dalam jaringan penipuan daring atau langsung diberangkatkan ke luar negeri dan kemudian mereka akan dieksploitasi. Selain itu, rendahnya literasi digital dan kondisi ekonomi yang rentan itu menjadi faktor utama yang dimanfaatkan oleh pelaku. Selanjutnya ada beberapa tantangan dalam penegakan hukum. Tantangan pertama yaitu sifat kejahatan yang lintas negara, di mana pelaku, korban, dan barang bukti semuanya ada di yurisdiksi berbeda. Yang kedua, bukti digital, di mana percakapan kita dalam media sosial itu sangat gampang untuk dimanipulasi dan juga dihapus. Selain itu, kerjasama internasional melalui mekanisme mutual legal assistance itu belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga proses penegakan hukum itu masih sering terhambat. Dari sisi pencegahan, penanggulangan perdagangan orang berbasis online ini tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum secara represif. Dibutuhkan peningkatan literasi masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan secara ekonomi. Selain itu, pengawasan terhadap platform digital juga harus diperkuat melalui kerjasama antara pemerintah dan juga penyedia layanan media sosial. Jadi, sebagai kesimpulan dari artikel saya, kejahatan perdagangan orang berbasis online itu merupakan kejahatan transnasional yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan regulasi yang adaptif, aparat penegak hukum yang kompeten di bidang digital, serta strategi pencegahan yang melibatkan peran aktif masyarakat. Baik, demikian materi artikel yang bisa saya sampaikan atau bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.